Shalom teman-teman, senang sekali hari ini kita dapat beribadah lagi. Meskipun kita masih belum bisa ibadah di sekolah, tapi teman-teman jangan sedih ya. Oh iya, sebelum beribadah, mari siapkan hati kita, pastikan kita sudah mandi dan duduk yang rapi. Waktu Miss mengajak kita memuji Tuhan, yuk kita bernyanyi bersama-sama. Dan waktu mendengarkan firman Tuhan, mari kita dengarkan dengan sungguh-sungguh. Mari kita mulai ibadahnya. Tuhan Yesus memberkati. Hai anak-anak, selamat pagi semuanya. Wah, senang ya kita kembali lagi di ibadah siswa KBTK Kristen Kalam Kudus. Miss Yola lagi nunggu temennya Miss Yola ini yang datang. Mana ya Miss Sylvia? Wah, hai Miss Yola. hai Miss Sylvie. Selamat pagi. Maaf ya, aku datangnya terlambat. Oh, oke Miss, nggak apa-apa. Sekarang kita mau mulai untuk ibadah siswa pagi ini. Oke, sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Wah, sudah waktunya ibadah. Mainannya disimpan dulu. Miss mau taruh mainannya dulu. Nah, sekarang anak-anak kita akan mulai ibadah dengan doa bersama. Miss mau lihat dulu anak-anak yang di Kalam Kudus Yamin. Wah, sudah siap semua. Sudah sikap berdoa yang baik yang dikasih. Wah, hebat juga yang dikasih, semuanya sudah lipat tangan, tutup mata, siap berdoa. Yang ditidar juga hebat, semuanya sudah siap berdoa. Sekarang kita akan memulai ibadah kita hari ini dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah memberikan kami, guru-guru dan murid-murid KBTK Kristen Kalam Kudus, kesehatan dan perlindungan. Hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, memuji nama Tuhan, dan beribadah bersama teman-teman dan Miss. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan melindungi, Tuhan menyertai ibadah kami dari awal sampai selesainya. Jadikan kami anak-anak yang taat, dengar-dengaran, dan mau menjadi anak yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Nah, sekarang kita akan mulai untuk menaikkan pujian. Nah, Miss Sylvie, pagi ini kita mau nyanyi lagu ini itu ditemenin sama kakak-kakak dari TKB loh. Wah, pasti seru ya Miss Yola. Pasti dong, ayo kita mulai ya. Oke, anak-anak semuanya bangkit berdiri ya. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus
Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Hore! Terima kasih kakak-kakak TKB untuk pelayanannya. Anak-anak yang di rumah silakan duduk kembali. Bagaimana? Miss Silvi sudah semangat belum? Sudah dong Miss Yola. Anak-anak yang di rumah pastinya juga sudah semangat kan? Oke, sekarang Miss Yola mau ajak anak-anak di rumah untuk main games. Gimana caranya Miss Yola? Nah, main gamesnya ini seperti kayak main sweet. Biasanya kan main sweet itu kan pakai jari gini kan, batu gunting kertas gitu kan. Nah, sekarang pakai gerakan. Jadi Miss Yola punya 3 gaya. Ada gaya petani. Gaya petani seperti ini. Gaya petani seperti ini. Lalu gaya ular. Kemudian yang ketiga ada gaya tikus. Cara permainannya itu nanti kalau petani ketemu ular, yang menang itu petani. Karena ularnya ditangkap sama petani. Kemudian kalau ular ketemu tikus, yang menang siapa Miss Silvi? Ular ketemu tikus, yang menang ular. Iya betul, karena tikusnya dimakan ular. Nah, kalau tikus ketemu petani, Tikus ketemu petani, yang menang tikus. iya betul. Oke, sekarang kita mulai ya. Kita saling punggung-punggungan gini Miss Silvi. Punggung-punggungan ya Miss. Nanti setelah hitungan ketiga kita baru balik kanan ya, baru balik badan. Nanti dari ketiga gaya itu Miss pilih salah satu aja. Oke, kita mulai ya. Oke Miss Yola. 1, 2, 3. Ya, ini siapa yang menang? Yang menang Miss Yola. Yola. Iya, soalnya tadi Miss Silvi kan tikus, Miss Yola ular. Sekali lagi ya. Oke, aku harus menang. 1, 2, 3. Nah, siapa yang menang? Siapa yang menang anak-anak? Petani. Salah, kan Miss Yola tikus. Ya kalah Kan deh. Miss Yola merusak ladangnya petani. Oke, nggak apa-apa. Sekarang kita main sama anak-anak yang di rumah. Miss Silvi hadap ke Miss Yola, jadi membelakangi kamera. Oke? Oke Ayo. Miss Yola. Nah, anak-anak lawan Miss Silvi ya. Setelah hitungan ketiga, kalian baru pilih dari ketiga gaya itu. Siap Miss Silvi? Siap. Oke. 1, 2, 3. Oke, siapa ya yang menang antara anak-anak dan Miss Silvi? Lagi ya. 1, 2, 3. Yeay, oke Miss Silvi. Yeay, Terima kasih. Kita sudah main games, sudah nyanyi. Pasti sekarang anak-anak tambah semangat ya. Kalau gitu kita mau melanjutkan untuk pujian selanjutnya. Anak-anak tetap berdiri ya. Kedua tanganku mempunyai jari
mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya. Miss Silvi, Miss Yola mau tanya, tadi kenapa Miss Silvi kok datangnya terlambat? Iya, maaf Miss, aku tadi telat gara-gara nggak nurut sama Mama. Disuruh bersihkan kamar, tidak segera aku bersihkan. Aku malah asik lihat YouTube. Oh, jadi Miss Silvi sekarang masih sedih ya gara-gara Mama tadi marah-marah sama Miss Silvi ya? Iya Miss, jadi sedih deh buat Mama marah. Oke, Miss Silvi jangan sedih lagi ya, karena sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang seorang anak yang mau melakukan tugas dan tanggung jawabnya dari Allah. Oke, sebelumnya kita mau nyanyikan lagu ini bersama-sama ya. Tuhan
kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini anak-anak-Mu sudah berkumpul dan sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan, dan juga berkati Miss Melly yang akan memberitakan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hai anak-anak hebat, apa kabar? Miss kangen sama kalian. Kalian pasti kangen juga kan ke sekolah? Kalian masih ingat nggak ini bonekanya? Kalau nanti anak-anak di area bahasa pasti ketemu sama teman kita satu ini. Anak-anak lihat nggak ada yang beda dari Miss? Apa coba? Apa coba? Apa coba? Iya, pakai topi. Udah keren belum? Udah belum? Tapi Miss itu baca cerita Alkitab, dari cerita Alkitab yang Miss baca, ternyata keren itu bukan hanya dari apa yang kita pakai topi polisi jadi keren, ternyata bukan seperti itu. Terus apa dong Miss Melly keren itu? Bentar ya, biar bonekanya aja yang pakai topi. Lebih keren dia atau Miss yang pakai? Oke ya. Oke, Miss itu baca cerita dari Alkitab. Anak-anak udah siapin belum Alkitabnya? Miss juga udah siapin di sini. Anak-anak TKA, TKB siapkan Alkitabnya. Kalian sudah bisa kan buka sendiri. Kalau adik-adik yang masih di KB boleh dibantu sama mama papa, ya. Nah, Miss itu belajar dari Daud. Daud itu dikatakan keren. Kenapa kok Daud itu keren? Ternyata Daud itu bukan cuman pakai baju yang keren, bukan, dia nggak punya baju keren, atau sepatu yang keren, mainan yang keren, bukan, tas yang keren, bukan juga, topi yang keren, enggak juga. Ternyata dia adalah anak yang taat. Kenapa Daud dibilang anak yang taat? Taat kok jadi keren? Kita belajar sama-sama. Miss Melly akan bukain ya dari Alkitab. Anak-anak boleh lihat nanti ada di layar. Nah, Daud waktu masih kecil, dia itu sudah membantu papanya bekerja. Kerja apa Miss Melly? Jadi gembala. Jadi gembala jagain domba. Banyak pasti ya dombanya. Ternyata di Alkitab dituliskan, anak-anak TKB boleh buka, TKB, TKA sudah bisa, 1 Samuel. Coba dibuka, 1 Samuel. 1 Samuel itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian lama. Dibuka ya, 1 Samuel. Pasal dulu Miss. Iya, pasal itu angkanya yang besar-besar itu ya. Pasal 17. Pasal 17. Miss Melly akan bacakan ayat 28. Ayat itu angkanya yang kecil-kecil. Pasal 17 angkanya yang besar, angka yang kecil ayat 28. Sewaktu Daud ada di medan perang, kakaknya Daud namanya Eliab itu bilang begini, "Kenapa kamu datang? Dan pada siapa kau tinggalkan kambing domba yang berapa? 2, 3 ekor." Ternyata domba-domba yang digembalakan Daud cuma 2, 3 ekor. Gak banyak ternyata. Tetapi Daud ini setia, dia sungguh-sungguh. Papahnya waktu itu pernah kedatangan tamu. Papanya Daud itu namanya Bapak Isai. Bapak Isai kedatangan tamu ke rumahnya. Bapak Samuel datang ke rumahnya. Mau lihat dari anak-anaknya Bapak Isai, ada yang dipilih Tuhan nih, jadi raja. Jadi raja yang baru. Tapi kan Daudnya masih kecil. Iya, tapi Tuhan pilih Daud karena Tuhan tahu hatinya Daud. Loh Miss, kenapa rajanya yang lama? Ternyata Raja Saul sudah tidak dengar-dengaran sama firman Tuhan. Tuhan perintahkan A, dia malah lakukan B. Tuhan mau Raja Saul melakukan ini, tapi dia nggak lakukan, dia lakukan yang lain. Dia sudah tidak taat. Tuhan nggak suka kalau ada yang tidak taat. Anak-anak KBTK, Kalam Kudus, taat nggak? Miss yakin taat. Bener ya papa mama di rumah anak-anak yang taat. Seperti Daud. Dia itu taat, disuruh papahnya menggembalakan domba. Dombanya sedikit, tapi dia sungguh-sungguh.
Sewaktu Daud ketemu sama tentara-tentara Israel bersama kakaknya itu yang di 1 Samuel 17 tadi, ada orang-orang yang ketakutan karena ada Goliat, tentara raksasa yang sudah dilatih memang untuk perang. Orang-orang Israel, tentara-tentara Israel juga sudah berlatih, tapi mereka masih takut. Lalu Daud ini bilang, kenapa kita takut? Daud menunjukkan dia berani. Karena apa? Aku sudah dilatih Tuhan. Tuhan menjaga aku sewaktu aku ketemu serigala, ketemu beruang. Daud sungguh-sungguh lindungi domba-dombanya. Dombanya cuma sedikit, tapi Daud sayang. Tapi Daud sungguh-sungguh jagain. Kalau sampai ada binatang buas yang mendekat, dia akan lindungi, dia perang. Dan kata Daud, dia cerita ke semua orang di situ, Tuhan melindungi aku dari domba, dari serigala, dari domba, dari beruang juga dari serigala. Daud percaya kalau meskipun dia ada di padang belantara, dia nggak sendirian, Tuhan menjagai dia. Dia lakukan tugasnya sungguh-sungguh menggembalakan domba, meskipun nggak banyak, dia sungguh-sungguh jagain. Alkitab ceritakan Daud carikan makanan yang domba makan apa yuk? Benar, rumput. Dia carikan rumput yang paling baik. Bawa dombanya ke tempat rumput yang hijau, yang segar. Air minumnya juga dijagain kalau ada binatang yang buas. Dia sungguh-sungguh melakukan tugasnya yang disuruh papahnya. Nah, kalau anak-anak di rumah, kira-kira tugas kalian apa sih? Biasanya papa mama suruh anak-anak ngapain? Apakah sudah ada yang disuruh cuci piringnya sendiri? Cuci gelasnya sendiri? Sudah ada yang bisa? Atau merapikan mainannya? Sudah dipakai belajar, sudah dipakai main, dirapikan? Sudah? Bisa anak-anak sungguh-sungguh lakukan? Atau waktu kerapikannya, rapikan, ini tempatnya di sini, lalu dilempar-lempar, itu sungguh-sungguh Kak? Tidak, itu nggak sungguh-sungguh. Kalau sungguh-sungguh disimpan dengan baik-baik di tempatnya, nggak dilempar, diletakkan baik-baik. Nah, Miss selain dia sungguh-sungguh lakukan tugasnya, apalagi Miss? Dia juga tidak menunda pekerjaannya. Dari mana Miss Meli tahu? Dari Alkitab. Sewaktu di pasal 17, pasal tadi yang besar ya angkanya, pasal 17 itu Bapak Isai, papahnya Daud, suruh Daud pergi lihat kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya tadi ikut tentara Israel, sudah besar-besar kakaknya, mau pergi perang lawan Goliat yang tadi. Daud disuruh papahnya, kamu pergi bawa bahan makanan ini ke kakakmu, lihat apakah mereka baik-baik saja di sana. Daud keesokan paginya, Miss Meli bacakan ya, di ayat 20, ayat yang kecil ya angkanya. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan barang-barang yang tadi dititipkan papahnya itu dan pergi seperti yang diperintahkan Isai papahnya kepadanya. Pagi-pagi Daud bukan anak yang malas ternyata, disuruh sama papahnya, besoknya dia siapkan dan pagi-pagi dia pergi. Dia nggak tunda-tunda, nanti agak siang, masih pagi, dingin, nanti aja agak siang waktu matahari sudah keluar. Tidak, Daud bangun pagi-pagi dan segera melakukan seperti yang papahnya katakan. Daud nggak suka menunda-nunda. Karena itu Daud dibilang keren. Karena dia taat, tadi yang pertama, yang kedua dia nggak suka menunda-nunda, itu baru keren. Bukan karena apa yang kita punya, bukan karena apa yang kita pakai. Keren itu kalau anak-anak taat dan sungguh-sungguh, tidak menunda-nunda. Miss, kalau di rumah biasanya disuruh sama mama papa ini Miss, disuruh, ayo kita mandi udah sore.
Kira-kira kalau anak-anak hebat, anak-anak keren, jawabnya gimana? Oke, siap papa mama gitu. Atau nanti dulu, masih nonton, masih main. Gimana kalau anak-anak? Taat nggak? Menunda nggak? Ayo rapikan mainannya, ditata lagi legonya, atau baca bukunya, sudah yuk kita tata yuk. Nanti aja lah, besok aja lah. Suka gitu nggak? Enggak lah ya, anak-anak KBTK Kalam Kudus hebat, taat, tidak suka menunda-nunda. Itu keren. Itu yang keren kata Tuhan. Nah, kemarin kita sudah belajar nih, kemarin kita baru selesai tema air, udara, dan api. Kita belajar kalau Tuhan memberikan anak-anak cahaya matahari, baik kita perlukan. Tuhan berikan juga hujan supaya petani, supaya tanaman yang di hutan nggak ada yang siram loh, tapi mereka bisa hidup, bisa tumbuh. Tapi Tuhan juga berikan peran. Apa Miss? Peran Miss, tanggung jawab, tugas, supaya kita jaga lingkungan kita. Jadi selain yang di rumah harus dijaga dengan taat, dengan tidak menunda-nunda, dengan melakukan sungguh-sungguh. Di luar rumah juga iya. Apa aja yang dijaga di luar rumah Miss Meli? Tanaman, mungkin ada yang suka rawat tanaman. Sampahnya juga dari rumah tidak dibuang sembarangan, dibuang di tempatnya. Jadi tidak ada yang buang sampah sembarangan. Itu menjaga. Tuhan mau kita taat seperti itu. Lalu apalagi Miss yang kita jaga di sekolah? Apa yang kita jaga ya? Dijaga kerapihannya. Kita suka main sama-sama kan di sekolah. Dijaga mainannya, dikembalikan di tempatnya dengan rapi, dengan cara yang baik, sopan. Kalau bicara sama teman, bicara sama Miss, bicara sama Mbak, sama Ibu, bicara yang sopan, yang baik, itu keren, itu hebat, itu yang Tuhan pengen. Anak-anak KBTK Kalam Kudus, anak-anak keren, yes. Suaranya nggak kedenger Miss lagi ya. Anak-anak KBTK Kalam Kudus keren, yes, yes, yes. Hebat, yes, yes, yes. Terima kasih untuk Miss Meli yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Anak-anak, ibadah pagi hari ini sudah selesai. Mari kita menaikkan lagu Bapa Terima Kasih. Oke, sampai ketemu lagi di ibadah berikutnya. Semoga kita bisa segera ketemu ya di sekolah ya. Dimanapun anak-anak jaga kesehatan. Kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker. Sering-sering cuci tangan. Makan yang sehat, jangan tidur terlalu malam. Kita berdoa yuk. Kita minta Tuhan tolong kita jadi anak yang keren. Jadi anak yang taat. Yuk semua berdoa. Miss akan pimpin kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menolong kami. Kami bisa dengarkan firman Tuhan, belajar dari Daud yang Tuhan berikan sikap yang baik, sikap yang taat, sikap yang tidak suka menunda-nunda, sikap yang sungguh-sungguh melakukan tugasnya. Kami mau belajar Tuhan seperti Daud. Jadi anak yang taat, jadi anak yang sungguh-sungguh melakukan tugas kami dan tidak suka menunda-nunda.
Tuhan Yesus, kami mau jadi anak keren seperti ini. Tuhan tolong kami ya. Dan Tuhan, kami bersyukur meskipun harus ibadah di rumah, kami tetap bisa ibadah sama-sama. Terima kasih kami sudah boleh nyanyi untuk Tuhan, kami sudah boleh bersama-sama memuji Tuhan, ketemu teman-teman di dalam kelas Zoom. Berkati Tuhan teman-teman dimanapun mereka berada, berkati Miss, juga Papa Mama yang sekarang sedang bekerja. Terima kasih Tuhan, kami mau akhiri ibadah kami dengan sukacita, dengan semangat mau jadi anak yang keren, jadi anak yang taat, jadi anak yang sungguh-sungguh. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai ketemu. Tuhan Yesus berkati.